Yang meninggal pun yang banyak juga di sini. Tadi saya juga sudah mendatangi rumah sakit. Memang awal ada 741 pasien yang masuk ke rumah sakit, tetapi tadi tinggal 24 karena ada sebagian dirujuk ke Jakarta, ke Bandung, dan yang lain memang sudah diperbolehkan pulang. Yang paling penting setelah nanti evakuasi ini selesai, distribusi bantuan sudah bisa menjangkau ke semua lokasi, baru babak berikutnya adalah rehabilitasi untuk rumah-rumah yang roboh berat, sedang maupun yang ringan. Yang sudah saya sampaikan hari Selasa yang lalu, 50 juta untuk yang rusak berat, yang sedang 25 juta, yang ringan 10 juta. Ya, saya rasa itu. Pembangunan rumahnya ini akan dikoordinir langsung sama pemerintah atau uangnya diberikan ke warga, Pak? Bisa beberapa skema. Ada yang nanti dibangun oleh Kementerian PU, ada yang juga dibantu oleh TNI, ada juga yang diserahkan kalau memang itu bisa mempercepat. Kita tidak terpaku pada satu skema. Ya, terima kasih. Upaya pencarian dan evakuasi para korban gempa bumi di Cianjur terus dilakukan, namun dalam prosesnya tim penyelamat menghadapi sejumlah tantangan, di mana diantaranya tantangan tersebut adalah banyaknya orang yang justru datang ke lokasi bencana untuk berwisata atau menonton, atau hanya melihat-lihat saja situasi evakuasi. Kita akan bahas soal ini bersama narasumber kami pagi ini, analis pencarian dan pertolongan dari Badan SAR Nasional atau Basarnas, Joshua Banjarnahor. Bang Joshua, selamat pagi. Terdengar jelas ya suara saya? Selamat pagi, Mas Bayu. Iya. Bang Joshua, ini masih terjadikah banyak orang datang hanya untuk melihat-lihat, kita menyebutnya supaya memudahkan pemirsa, jadi pada wisata bencana saja. Di titik-titik mana ini yang sering didatangi masyarakat seperti ini, Bang Joshua? Yang paling utama itu adalah di Rumah Makan Sinta, di mana itu adalah akses utama untuk arah ke puncak. Jadi banyak warga, khususnya bukan warga yang terdampak, tapi ya ini warga dari luar yang terdampak, entah dia melintas, entah dia penasaran lokasinya di mana. Jadi mereka datang ke lokasi tersebut melihat. Ini bagi kami bakal membahayakan para warga tersebut dan juga merepotkan dalam artian di sini tim evakuasi dalam melakukan kegiatan evakuasi tersebut. Ya. Dan ini mengganggu juga aktivitas dari upaya evakuasi para korban, Bang Joshua? Betul, karena di situ tidak saja hanya personal, tapi ada alat berat, ada alkon, ada selang, ada di mana alkon ini untuk menyemprotkan atau mengikis tanah-tanah yang diduga titik timbunnya korban tersebut berada. Nah, ini kan airnya kemana-mana, akhirnya warga kemana-mana juga misalnya mendekat ke situ, itu bakal merepotkan kita gitu loh. Iya, itu terbayang. Yang mengganggu aktivitas proses pencarian. Ya. Ditambah lagi kita akan mengantisipasi, kita akan berkoordinasi juga dengan pihak kepolisian dan lalu lintas dan juga Dishub. Ini kan masuk akhir pekan. Ya. Jumat Sabtu, ini mungkin udah mulai padat dan jalur juga sudah mulai terbuka, maka kami akan berkoordinasi terus agar tidak ada warga ataupun yang melintas pengendara tidak berhenti khususnya di titik warung Sinta tersebut. Iya. Nah, upaya-upaya seperti ini sudah coba dilakukan. Bagaimana situasinya saat ini atau dalam beberapa hari terakhir? Masih terjadikah orang datang atau berhenti hanya untuk melihat-lihat, Bang Joshua? Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan sudah ditanggapi dan terus dimaksimalkan karena kita terkadang juga kita mau untuk men-stop mereka dalam artian tidak menonton, tapi kita juga harus secara humanis. Tidak serta-merta kita gentak atau apa, tapi kita secara humanis kita beri pengertian karena di atas juga ada beberapa patahan. Ini yang kita wanti-wanti karena bila mana patahan tersebut, apalagi kemarin hujan,
ternyata dia terisi air dan jenuh, itu bisa menimbulkan longsor susulan. Kami sudah berkoordinasi juga dengan Kepala Badan Geologi terkait patahan-patahan tersebut. Ya, mudah-mudahan ini bisa dimengerti oleh masyarakat. Bang Joshua, Anda pagi hari ini berada di mana ini? Saya melihat di depan kantor Bupati ya, dan apa yang akan Anda lakukan? Ini adalah posko induk, saya sebagai LO di sini yang menyambungkan di lapangan juga dengan posko induk di sini. Ya. Lalu rencananya kami dari Basarnas akan membagikan bantuan menggunakan 3 helikopter. Kita menggunakan 3 helikopter, kita akan dropping. Saat ini sudah terbang dari Bogor menuju ke Cianjur langsung. Lalu nanti ada sorti 2 dan sorti 3, kita membagikan bantuan-bantuan ini ke titik-titik yang belum terjamah dari hari pertama. Oh, karena menggunakan helikopter ini untuk betul-betul kepada titik yang belum terjamah. Bisa disebutkan titik mana saja itu, Bang Joshua, yang menjadi sasaran hari ini? Kita fokusnya di Kecamatan Cugenang, lalu ada di Sukamulya, Warung Kondang, dan juga Gekbrong. Ya. Sedikit kalau begitu mengenai distribusi bantuan ini, kan masih ada, kita sangat mengerti mengapa warga kemudian mencegat mobil-mobil yang mau bantuan karena mereka merasa mobil ini lewat saja di daerah daerah mereka, sementara mereka belum mendapatkan bantuan yang sepenuhnya. Apa yang sudah dikoordinasikan, Bang Joshua? Ya. Kami luruskan kembali. Ya. Terkait pemberian bantuan kemarin sudah ditangani oleh kepolisian, itu adalah oknum. Dalam artian mungkin dikatakan adalah preman setempat, bukan warga. Kami ungkapkan di sini kondusif, tidak ada pencegatan yang seperti pemberitaan di media sosial. Kondusif di sini, mungkin maksimalnya akan dalam waktu ke depan akan lebih maksimal lagi, Tapi terkait yang kemarin viral itu adalah oknum. Oh, oke. Sehingga dengan demikian nanti semua bantuan, asalkan warga bersabar, bisa mendapatkan bantuan yang saya meyakini makin rapih, makin terkoordinir, dan kalau bisa tidak ada lagi diganggu oleh siapapun mengenai bantuan-bantuan ini karena sangat dibutuhkan oleh warga yang membutuhkan. Bang Joshua, selamat bekerja hari ini. Semoga cuaca mendukung untuk segala kegiatan, baik evakuasi maupun distribusi bantuan. Salam saya untuk seluruh tim dan juga Pak Bupati yang akan bersama Anda pagi ini menyalurkan bantuan. Bang Joshua, kita ketemu lagi. Terima kasih waktunya. Terima kasih.